Legenda keris setan Kober Piandel Arya Penangsang di balik ronce melati pengantin pria. Siapa sangka untayan ronce bunga melati pada keris milik pengantin pria, terutama saat mengenakan busana adat Jawa basahan atau dodotan, menyimbolkan suatu kisah yang menyeramkan. Di balik untayan indah dan wangi semerbak dari bunga melati tersebut, untayan ronce bunga melati itu sebenarnya adalah sebuah simbol atau gambaran dari usus dari tubuh sosok legenda Pulau Jawa, yaitu Arya Penangsang. Sosok Arya Penangsang sendiri adalah seorang adipati dari daerah Jipang. Arya Penangsang ini memiliki ayah yang bernama Pangeran Surowijoyo. Pada waktu itu ayah dari Arya Penangsang ini wafat karena dibunuh oleh Sunan Prawoto. Motif dari pembunuhan oleh Sunan Prawoto ini adalah agar ayahnya yang bernama Sunan Trenggono bisa menjadi raja dari kerajaan Demak ketiga. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pustaka Nusantara. Setelah Sunan Trenggono wafat, otomatis tahta kerajaan jatuh ke tangan Sunan Prawoto yang juga masih merupakan paman dari Arya Penangsang. Rupanya, Arya Penangsang ini memiliki dendam kepada sang paman yang dulu telah membunuh ayahnya. Sehingga Arya Penangsang ini langsung memimpin pemberontakan di dalam istana yang akhirnya bisa membunuh Sunan Prawoto. Setelah sang paman wafat, Arya Penangsang lalu dinobatkan menjadi Raja Demak. Karena beliau berasal dari daerah Jipang, maka Arya Penangsang memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Jipang. Hal inilah yang kemudian membuat Bupati Jepara yang bernama Ratu Kalinyamat merasa tidak senang. Sayembara untuk menyingkirkan Arya Penangsang hingga pertempuran hebat. Bupati Jepara yang ternyata masih merupakan putri dari Sunan Trenggono ini lantas menemui Joko Tingkir untuk meminta bantuan guna membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat berjanji akan memberikan daerah Demak dan Jepara apabila Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Penangsang. Karena Joko Tingkir tidak ingin berseteru dengan keturunan Arya Penangsang, maka Joko Tingkir membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Arya Penangsang, maka akan mendapatkan hadiah berupa daerah Pati dan hutan Mentaok. Hadiah yang ditawarkan oleh Joko Tingkir ini hanyalah sebagian kecil dari hadiah yang diterimanya dari Ratu Kalinyamat. Mendengar adanya sayembara ini, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi langsung mengutus anaknya Danang Sutawijaya untuk bertarung melawan Arya Penangsang. Ketika mereka izin untuk berangkat, Joko Tingkir memberikan tombak yang bernama Kiai Plarat kepada Danang Sutawijoyo. Mereka bertiga lantas menyusun rencana untuk membunuh Arya Penangsang. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan pesan kepada Arya Penangsang melalui pelayan yang telah diiris telinganya. Melihat hal tersebut, Arya Penangsang langsung muntah dan meladeni tantangan dari Danang Sutawijoyo. Dengan emosi, Arya Penangsang menunggangi kudanya yang terkenal hebat yang bernama Gagak Rimang. Arya Penangsang apabila sudah menunggangi Gagak Rimang, maka akan sulit dikalahkan. Salah satunya jalan untuk melemahkan Arya Penangsang yaitu dengan memisahkannya dari Gagak Rimang. Juru Mertani penasihat kerajaan sudah mengetahui hal ini jauh-jauh hari. Oleh karena itu beliau menyarankan agar Danang Sutawijoyo membawa kuda betina yang sedang birahi. Nasihat dari juru mertani ini memang manjur. Sang Gagak Rimang melihat kuda betina yang sedang birahi, otomatis naluri pejantannya muncul. Dengan serta-merta kuda kesayangan Arya Penangsang ini menjatuhkan tuannya untuk mengejar kuda betina tersebut. Pertarungan yang dilakukan tanpa kuda ini akhirnya dimenangkan oleh Danang Sutawijoyo yang berhasil merobek perut Arya Penangsang dan tombak Kiai Plarat yang dibawanya. Namun meski perutnya telah robek, Arya Penangsang masih bisa berdiri dengan kokoh. Burayan ususnya yang keluar dia lilitkan di ujung keris setan Kober miliknya. Melihat hal ini, Danang Sutawijoyo yang sudah kehabisan tenaga lalu mengajak Arya Penangsang untuk adu
kesaktian keris. Entah karena lupa atau terlalu geram dengan tantangan Danang Sutawijoyo, Arya Penangsang lalu mencabut keris setan kober miliknya. Padahal saat itu ususnya masih dililitkan pada ujung keris tersebut. Setelah keris setan kober itu tercabut, otomatis usus yang tadinya terbuai tersebut langsung sobek. Dengan seketika, Arya Penangsang tewas di tempat kejadian sebelum sempat beradu keris dengan Danang Sutawijoyo. Awal mula Ronce melatih pada keris pengantin pria Jawa. Juru Mertani yang menyaksikan pertarungan epik ini rupanya terpukau dengan sosok Arya Penangsang. Penasihat kerajaan itu melihat bahwa sejatinya yang membunuh Arya Penangsang bukanlah Danang Sutawijoyo ataupun tombak Yai Pleret, namun pemberontak ini terbunuh oleh senjatanya dan kecerobohannya sendiri. Saking kagumnya dengan Arya Penangsang saat menikahkan putranya, Juru Mertani melilitkan untayan Ronce Bunga Melati di ujung keris mengenang Arya Penangsang saat melilitkan ususnya pada keris setan kober. Keris adalah simbol kejantanan seorang pria, melambangkan kalau dirinya siap untuk berperang guna menjaga harkat dan martabatnya. Simbol kejantanan pria ini diperkuat dengan untayan melati. Untayan Ronce Melati ini mengingatkan mempelai pria pada sosok Arya Penangsang yang memperjuangkan kehormatannya. Arya Penangsang adalah sosok yang tidak mundur saat dirinya terluka parah, namun saat masih tetap berperang dengan gagah berani. Hal ini menyimbolkan kalau seorang pria harus tetap berkepala dingin dalam berjuang. Jika seorang pria salah langkah, maka dia akan terbunuh oleh kejantanan dan kehormatannya sendiri, seperti Arya Penangsang.